Tapi apakah benar mereka Bonika Mulyono? Apakah benar Pramono bukan boneka? I don't know exactly ya. Politik ini semakin menarik kalau kita kemudian mau stay away sedikit, menjaga jarak. Jadi cukuplah saya tetap menjadi pengamat ya. Sementara urusan dukung-mendukung, biarlah mereka yang memang punya nyali berpolitik. Tidak ada yang benar dan salah dalam politik. Tidak ada yang menang, yang ada adalah menang dan kalah. Dalam posisi seperti ini, pilihan Anies itu akan dipertaruhkan. Kalau Pramono Rano menang, at least Anies akan mendapatkan akses. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja tuh, apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan. Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu. Yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tuh, nggak ada soal situ. Sekali kita ingin berjuang itu, tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Jadi harusnya begitu tuh. Kalau itu ya udah, nanti gue jadi juru bicara tim kampanye PKS, bukan tim kampanye Anies ya, tim kampanye PKS itu. Jadi sekali lagi juga itu pertanyaan-pertanyaan, mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu. Bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN, nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan nih. Bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja, titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Saya kira kesiapan teknis itu soal mempercepat aja kan. Dan saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis
kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya, kan betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan ya partai politiknya. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Tentu saja fasilitas yang ada di daerah itu bisa diverifikasi nanti kalau mau pemilu. Tetapi mengatakan bahwa ini partai politik kan gampang sekali tuh. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jadi semua hal sebetulnya bisa ditakar dari sekarang bahwa Anies memang punya maksud, punya ambisi untuk jadi presiden. Ya dibuka aja kan. Buat apa seolah-olah ini cuma ormas? Enggak, bilang aja bahwa saya Anies Baswedan ingin jadi presiden di 2009, saya minta dukungan kaum intelektual yang membantu saya di 2000 Pilpres yang kemarin itu merupakan modal software saya, dan hardware-nya itu pasti akan datang sendiri ketika software-nya udah selesai kan. Ini cuma membangun instalasi itu. Airnya udah siap untuk dialirkan, instalasi aja kan dibangun. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk memulai gerakan baru, mendinamiskan kembali politik dengan kehadiran Anies Baswedan di dalam politik formal. Jadi itu intinya kan, bahwa dukungan rakyat itu tersedia itu pasti itu, karena mumpung suhunya masih di dalam aura untuk berkelahi dengan Presiden Jokowi kan, berkelahi dari segi gagasan. Jadi kalau Anies ucapkan itu di saat 20 Oktober, nah itu PDIP atau Pramono Anung dan Rano Karno lebih diminati oleh Anies ketimbang PKS. Jadi kita mau lihat itu sebetulnya apa yang menyebabkan Anies pada akhirnya memberi kepastian bahwa suara dia itu, atau yang disebut anak-anak abah ini, akan mampir ke Rano Karno dan Pramono Anung. Kan berkali-kali kita lihat bagaimana Ridwan Kamil mondar-mandir di Jakarta dan nggak ada yang sapa. Kan itu intinya tuh. Jadi Anies mungkin berpikir pragmatis bahwa buat apa mendukung Ridwan Kamil yang dari awal sebetulnya dipaksakan hanya untuk tukar tambah politik dan membiarkan Jawa Barat itu dimenangkan oleh partai yang lain, oleh calon yang lain tuh. Atau karena memang ada ambisi Ridwan Kamil untuk masuk ke Jakarta supaya gampang lompat ke 2009. Tapi saya tetap menganggap bahwa potensi Anies untuk dihidupkan kembali kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler. Kira-kira itu tuh. Ini saya mulai dengan istilah yang mungkin kontroversial. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan Muslim politics, kira-kira begitu. Dan Anies tentu tahu bahwa ya, itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia bisa juga atau menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan ini sebetulnya yang menarik, bahwa Ridwan Kamil juga ada di dalam wilayah itu tadinya, tetapi begitu bersekutu dengan PKS dia langsung didefinisikan secara sempit bahwa ya ini adalah kepentingan politik Muslim. Ini hal yang harus kita deskripsikan tuh, bahwa taktiknya Anies lebih canggih dari taktiknya PKS itu, ya itu urusan kalkulasi pribadi. Tetapi yang lebih masuk akal sebetulnya adalah, dan ini yang merupakan dalil saya, Ridwan Kamil tetap dikondisikan atau terkondisikan sebagai bagian dari kepentingan Presiden Jokowi, kan itu dasarnya kan. Kim plus itu artinya ada Jokowi di situ. Saya pernah usulkan supaya Ridwan Kamil ucapkan bahwa kami Kim, atau saya Ridwan Kamil Kim, tetapi bukan Kim plus tapi Kim minus. Maksudnya ya minus Jokowi, minus Gibran. Itu mungkin lebih
lebih sensasional. Tapi Ridwan Kamil justru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan itu yang menyebabkan orang meragukan bahwa Ridwan Kamil bisa otentik sebagai pemimpin. Kata Rocky Gerung mencium rencana di balik dukungan Anies ke Pram Rano, hidupkan kartu pemimpin nasional. Oke, coba kita baca ya. Apa maksudnya ini? Tribunjakarta.com, pengamat politik Rocky Gerung mencium rencana politik di balik dukungan Anies Baswedan kepada paslon nomor 3 Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut Rocky, Anies sedang mencoba menghidupkan kartu politiknya untuk bisa menjadi pemimpin di level nasional. Caranya adalah dengan mencoba diterima partai yang inklusif seperti PDIP. Pintu masuk tersebut dimulai dari Pramono Rano yang merupakan kader dan calon PDIP di Jakarta. Saya tetap menganggap bahwa potensi Anies menghidupkan kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler, kata Rocky dalam program FNN. Rocky menjelaskan selama ini Anies terkesan hanya erat dengan kalangan muslim politik. Kedekatan Anies dengan PKS pada Pilkada 2017 hingga 2024 semakin menguatkan kesan itu. Anies diusung PKS, Nasdem dan PKB di Pilpres lalu dan mengalami kekalahan. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan muslim politik. Kira-kira begitu. Anies tentu tahu bahwa ya itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional, kata Rocky. Menurut Rocky, Anies merasa tidak cukup berada di ranah muslim politik untuk kontestasi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia juga bisa menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu adalah partai yang lebih inklusif untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies, jelas Rocky. Dengan pendekatan ke PDIP, Anies dianggap tengah membuka diri pada ranah politik yang lebih luas secara ideologi. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, tidak sempit secara ideologis, kata Rocky. Ya menarik juga analisis Rocky Gerung ini ya. Karena de facto memang mereka yang memenangkan kontestasi ini, mereka yang secara ideologis itu latar belakangnya ideologi nasionalis. Lalu kalau dia terlalu nasionalis, cukup dia swing ke kanan. SBY melakukan itu, ya, dia swing ke kanan. Kemudian ada iklannya, ada sejadah panjang terbentang. Lagu Bimbo dia pakai untuk kampanye ya. Kemudian jagalah hati kalau tidak salah, jagalah hati, jangan kau kotori. Dia pakai juga sehingga ada kesan dia adalah nasionalis religius. Kemudian yang terbelah adalah ketika ada perseteruan antara Jokowi dan Prabowo. Dua-duanya tidak berasal dari kelompok kanan sesungguhnya. Sehingga pertarungannya adalah siapa ambil ceruk nasionalis dan siapa ambil ceruk kanan. Dan ternyata dalam pertarungan tersebut yang mengambil ceruk nasionalis itu yang menang. Kemudian Prabowo melawan dua calon juga begitu. Dia tidak mengambil ceruk kanan sebagaimana pemilu 2014-2019 tapi mengambil ceruk nasionalis tetapi aneh. Nasionalisnya ya lebih ke pemilu terakhir lebih pada pemilu yang sebenarnya tingkat kecurangannya tinggi. Tetapi memang dari pilihan politiknya Prabowo mengambil ceruk kanan, ceruk nasionalis. Ganjar ceruk nasionalis. Anies dia ambil ceruk kanan tetapi cenderung nasionalis juga. Tetapi dalam persepsi dia ambil ceruk kanan. Persepsi ya, karena politik itu sometimes a matter of perception. Terbaru Pilkada Jakarta, Pramono Anung Dol salib RK Suswono. Coba kita lihat nih. Siapa yang melakukan survei ini? Lembaga survei SMRC ya, Saiful Mujani Research and Consulting mengeluarkan survei elektabilitas jelang Pilkada Jakarta 2024 dengan hasil paslon Pramono Rano Karno menyalip Ridwan Kamil Suswono juga Dharma Pongrekun Kunwardana. Berdasarkan keterangan SMRC pada Rabu, mengutip Detikcom, populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara stratified multi-stage random sampling,
Jumlahnya 1.210 responden. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar 2,9%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka dan pewawancara yang telah dilatih oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control dilakukan dengan wawancara tandem, 2 pewawancara, 50%. Callback begitu wawancara selesai sebanyak 63% dari total sampel. Spot check secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam survei SMRC ini, primary sampling unit PSU adalah RT bukan kelurahan. Menurut SMRC tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula. SMRC melakukan survei pada 31 Oktober 9 November 2024. Berikut survei elektabilitas. Ridwan Kamil Suswono 39,1%, Dharma Pongrekun Kunwardana 5,1%, Pramono Anung Rano Karno 46%, ya. Margin of error 2,9. Kalau kita gabungkan 5,8, tapi jarak ini sudah 7%-an, ya. Tipis-tipis saja dan belum satu putaran, ya. Kalau memang angka ini. Tapi perlu juga ada catatan karena pelakunya adalah SMRC yang cenderung sekarang kritis pada pemerintahan Presiden Jokowi dan cenderung pro kepada sekarang pro kepada 03 dulunya Ganjar Pranowo, ya. Tetapi sekali lagi tentu saya tidak ingin meng-underestimate hasil ini, tapi ini merupakan sebuah pukulan telak bagi Kim Plus yang kelihatan sudah tidak serius lagi mendukung Ridwan Kamil Suswono. Padahal awal-awal diperkirakan bakal menang mudah. Ya itulah sebabnya kalau kita tidak menyiapkan mental untuk bertanding secara baik. Tetapi ini juga masuk jebakan, masuk trap menurut saya. Kenapa masuk trap atau masuk jebakan? Prabowo ya sepertinya tidak terlalu peduli apakah di Jakarta bakal menang atau tidak. Yang paling penting yang dia pastikan di Jawa Barat menang. Nah Jawa Barat itu Deddy Mulyadi orangnya dia. Kader Gerindra sekarang. Jawa Barat mata pilih tertinggi. Dan yang kedua adalah kalau Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil Golkar for the time being. Kalau Ahmad Lutfi, paling tidak Ahmad Lutfi adalah ya lebih banyak Jokowinya sesungguhnya Ahmad Lutfi. Ya, tetapi jadi begini, sepertinya ya kepentingan utama Gerindra adalah menguasai Jawa Barat karena itu adalah basisnya. Nggak boleh kalah Gerindra di Jawa Barat. Karena itu Ridwan Kamil yang paling populer di Jawa Barat diambil. Di Jakarta dia nggak diterima. Kampanye ditolak di mana-mana. Mungkin menyesal dia, makanya dia ngadu ke Jokowi akhirnya. Oke, karena merasa tidak didukung. Mungkin itu yang disampaikannya. Di Jawa Tengah, Jokowi merasa bahwa itu adalah rumah dia. Dan itu adalah masa depan dia. Dia bertarung dengan PDIP yang secara tradisional menguasai Jawa Tengah. Dan ini battle yang luar biasa. Sesungguhnya battle itu antara Jokowi dan Megawati. Pertarungan itu. Tetapi Prabowo tentu berkepentingan untuk melihat kira-kira siapa yang akan unggul. Dari sisi background, dia menginginkan Andika. Tetapi jangan lupa Andika orang yang tidak membantunya di dalam pemilihan. Walaupun sama-sama jenderal Angkatan Darat. Tapi Lutfi yang polisi justru ikut membantu. Ya, jadi sobat era sekalian, inilah yang saya sesalkan TNI Polri kalau berpolitik. Baru pensiun langsung main politik, bahkan kendaraan politik disiapkan sebelum pensiun. Harusnya ada jeda besok itu kalau kita mau benar ya. Jeda 5 tahun baru boleh berpolitik. Ya, itu pun kalau dia pangkatnya tinggi ya, jadi negarawan lajah ya, kalau dia jenderal misalnya. Kalau enggak nanti dia menggunakan institusi militer dia untuk memenangkan, termasuk juga polisi menggunakan institusi dia untuk memenangkan. Jadi tidak sehat negara ini jadinya. Padahal korbannya siapa? Pertarungan elit seperti ini, ya rakyat lah. Rakyat tidak akan mendapatkan pelayanan dan pembelaan atau apapun ya dari aparat yang terlibat seperti itu. Tidak ada yang benar dan salah dalam politik.
tidak ada yang menang, yang ada adalah menang dan kalah. Dalam posisi seperti ini, pilihan Anies itu akan dipertaruhkan. Kalau Pramono Rano menang, at least Anies akan mendapatkan akses, punya pergaulan, ya. Apalagi ada partai yang juga di luar pemerintahan seperti Nasdem, PKS misalnya. Kan begitu. Jadi kita lihatlah ke depannya ya. Tapi kalau Pramono Rano kalah, wah makin berat perjuangan, makin terjal. Tapi enggak juga ya. Karena enggak juga ya coba kita bacakan apa yang disampaikan Rocky Gerung. Menarik menurut saya yang disampaikan Rocky Gerung nih ya. Yang disampaikan Rocky Gerung ini adalah kata Rocky Gerung mencium rencana di balik dukungan Anies ke Pram Rano, hidupkan kartu pemimpin nasional. Oke, coba kita baca ya. Apa maksudnya ini? Tribunjakarta.com, pengamat politik Rocky Gerung mencium rencana politik di balik dukungan Anies Baswedan kepada paslon nomor 3 Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Menurut Rocky, Anies sedang mencoba menghidupkan kartu politiknya untuk bisa menjadi pemimpin di level nasional. Caranya adalah dengan mencoba diterima partai yang inklusif seperti PDIP. Pintu masuk tersebut dimulai dari Pramono Rano yang merupakan kader dan calon PDIP di Jakarta. Saya tetap menganggap bahwa potensi Anies menghidupkan kartunya hanya mungkin terjadi kalau ada partai yang secara inklusif memasukkan Anies ke dalam wilayah yang lebih sekuler, kata Rocky dalam program FNN. Rocky menjelaskan selama ini Anies terkesan hanya erat dengan kalangan muslim politik. Kedekatan Anies dengan PKS pada Pilkada 2017 hingga 2024 semakin menguatkan kesan itu. Anies diusung PKS, Nasdem dan PKB di Pilpres lalu dan mengalami kekalahan. Anies selama ini dikesankan hanya diasuh oleh kalangan muslim politik. Kira-kira begitu. Anies tentu tahu bahwa ya itu tidak cukup untuk jadi pemimpin nasional, kata Rocky. Menurut Rocky, Anies merasa tidak cukup berada di ranah muslim politik untuk kontestasi pemimpin nasional. Jadi Anies memberi sinyal bahwa dia juga bisa menyelenggarakan politiknya bukan secara eksklusif tetapi secara inklusif. Dan PDIP tentu adalah partai yang lebih inklusif untuk tidak menyebut sekuler bagi Anies, jelas Rocky. Dengan pendekatan ke PDIP, Anies dianggap tengah membuka diri pada ranah politik yang lebih luas secara ideologi. Jadi kelihatannya Anies punya perencanaan baru untuk mulai masuk ke dalam wilayah yang tidak sempit itu, tidak sempit secara ideologis, kata Rocky. Ya menarik juga analisis Rocky Gerung ini ya. Karena de facto memang mereka yang memenangkan kontestasi ini, mereka yang secara ideologis itu latar belakangnya ideologi nasionalis. Lalu kalau dia terlalu nasionalis, cukup dia swing ke kanan. SBY melakukan itu, ya, dia swing ke kanan. Kemudian ada iklannya, ada sejadah panjang terbentang. Lagu Bimbo dia pakai untuk kampanye ya. Kemudian jagalah hati kalau tidak salah, jagalah hati, jangan kau kotori. Dia pakai juga sehingga ada kesan dia adalah nasionalis religius. Kemudian yang terbelah adalah ketika ada perseteruan antara Jokowi dan Prabowo. Dua-duanya tidak berasal dari kelompok kanan sesungguhnya. Sehingga pertarungannya adalah siapa ambil ceruk nasionalis dan siapa ambil ceruk kanan. Dan ternyata dalam pertarungan tersebut yang mengambil ceruk nasionalis itu yang menang. Kemudian Prabowo melawan dua calon juga begitu. Dia tidak mengambil ceruk kanan sebagaimana pemilu 2014-2019 tapi mengambil ceruk nasionalis tetapi aneh. Nasionalisnya ya lebih ke pemilu terakhir lebih pada pemilu yang sebenarnya tingkat kecurangannya tinggi. Tetapi memang dari pilihan politiknya Prabowo mengambil ceruk kanan, ceruk nasionalis. Ganjar ceruk nasionalis. Anies dia ambil ceruk kanan tetapi cenderung nasionalis juga. Tetapi dalam persepsi dia ambil ceruk kanan. Persepsi ya, karena politik itu sometimes a matter of perception. Jadi sobat sekalian, apa yang disampaikan Rocky Gerung ini tidak negatif, ternyata positif juga ya. Mencari spektrum ideologis yang lebih lebar.
agar diterima, acceptance ya. Ada akseptansi sebagai pemimpin nasional, tidak berasal dari ceruk yang sempit, tapi ceruk yang lebih lebar. This is politik ya. Politik itu selalu menyajikan kemungkinan-kemungkinan, maka disebut the art of possibilities. Begitu saja sobat era sekalian ya, menarik untuk dibahas lebih lanjut. Nanti kita lihat bagaimana hasil Pilkada Jakarta dan bagaimana ke depannya. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi sekali lagi memang politik itu the art of possibilities dan bukan soal benar dan salah, tetapi soal menang dan kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.